Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal kegiatan PLP integratif dari rumah, manajemen sarana prasarana Madrasah Muallimin Al-Huda Bogem Jombang. Sifat pelaksana kegiatan individu pengusul saya sendiri. Selanjutnya, dasar pemikiran dan kondisi madrasah. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari tridrama perguruan tinggi, berpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama sehingga peran mahasiswa untuk mengembangkan bangsa dan sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Di tahun 2020 ini, dunia mendapatkan musibah bencana berupa pandemi COVID-19 dan hampir di seluruh dunia menerima wabah ini termasuk Indonesia. Sehingga sampai bulan April, masyarakat Indonesia diminta untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona ini. Di antaranya dengan social distancing dan isolasi diri. Social distancing adalah tindakan seperti menghindari kerumunan atau menjaga jarak dengan orang lain sebagai upaya memperlambat penyebaran virus. Untuk selanjutnya yaitu terkait PLP di rumah, perlu disusun model atau jenis PLP integratif dari rumah khusus di era pandemi ini. PLP integratif dari rumah dilaksanakan dengan cara mahasiswa melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19 dengan memanfaatkan berbagai media sosial. PLP integratif dari rumah ini bisa dilakukan di rumah atau di tempat mahasiswa tinggal. Saat ini, pada kesempatan ini penulis melakukan PLP integratif di Madrasah Muallimin Al-Huda Bogem. Untuk kondisi geografisnya, berdasarkan letak geografis, Dusun Bogem termasuk dalam Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Madrasah Muallimin ini Madrasah Muallim Al-Huda ini masih dalam naungan pondok. Untuk selanjutnya itu struktur madrasah. Struktur Madrasah Muallimin Al-Huda meliputi kepala sekolah, waka kurikulum, dan waka kesiswaan. Untuk waka ke sarana prasarana ini itu menjadi satu dengan kepala sekolah. Dan selanjutnya lingkungan madrasah. Madrasah Muallimin Al-Huda merupakan salah satu lembaga pendidikan yang kental dengan tradisi salafus soleh, berusaha mengantarkan anak didik menjadi insan yang mempunyai wawasan keislaman secara mendalam dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha meningkatkan intelektual dan spiritual. Di Madrasah Muallimin Al-Huda, anak akan dididik oleh tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya serta didukung dengan lingkungan belajar pondok pesantren yang kondusif. Di Madrasah Muallimin Al-Huda masih dalam naungan Yayasan Pondok Pesantren. Untuk jumlah siswanya itu ada 135 siswa dibagi menjadi 3 kelas. Masing-masing kelas dibagi menjadi 25 sampai 30 kelas. Putra-putri. Cuman ada pemisah atau batas karena masih dalam naungan pondok pesantren. Dan selanjutnya manajemen sarana prasarana madrasah. Manajemen sarana prasarana madrasah adalah proses
kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana prasarana yang ada di madrasah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan madrasah. Di dalam Madrasah Muallimin Huda, langkah yang mengembangkan manajemen sarana prasarana agar mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dimulai dengan sedikit demi sedikit, langkah demi langkah agar tercapai tujuannya untuk menjaga sarana prasarana yang ada di dalam Madrasah Muallimin Huda. Maka tergantung objeknya, misalnya terdapat perpustakaan, maka lebih ditingkatkan kualitas perpustakaan dan penjaganya, seperti halnya menjaga perpustakaan seharusnya orang yang ahli dalam bidangnya atau jurusan perpustakaan supaya lebih memahami tata mengolah perpustakaan tersebut. Untuk stakeholder madrasah, di dalam Madrasah Muallimin Al-Huda, untuk pemangku kepentingan stakeholder internalnya adalah pimpinan yayasan. Misalnya kiai, pemimpin pondok pesantren, kepala madrasah, pengelola pendidikan, tenaga pengajar murid, santri, dan masyarakat sekitar. Adapun pemangku kepentingan stakeholder eksternalnya adalah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk permasalahan dan identifikasi permasalahan madrasah. Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang telah dilakukan kepada kepala madrasah dan wakasarana prasarana, dapat dilihat permasalahan madrasah yang ada di Muallimin Al-Huda setelah adanya pandemi COVID-19 ini, yakni beberapa guru terhambat dalam melakukan pekerjaan dikarenakan untuk memenuhi aturan oleh pemerintah yang mengharuskan masyarakat Indonesia di rumah, tidak diperbolehkan keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Berhubung tenaga pengajar dan siswa yang ada di Madrasah Muallimin Al-Huda yang notabene menetap di pesantren, maka kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara langsung sesuai memenuhi protokol kesehatan dan tidak memakai seragam sekolah dengan estimasi waktu dipercepat dari kondisi sebelum pandemi COVID-19. Artinya siswa tetap masuk sekolah dan belajar langsung, cuman tidak seefisien biasanya. Karena adanya COVID dengan adanya program kerja penulis yang telah direncanakan oleh penulis, semoga dapat membantu para masyarakat dan beberapa guru untuk mengalami kesulitan saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian untuk program kerja, yaitu pertama saya akan membuat video profil lembaga Madrasah Muallimin Al-Huda. Dan yang kedua, observasi lapangan terkait manajemen sarana prasarana madrasah. Yang ketiga, membuat struktur lembaga madrasah dengan cetak banner. Nanti bisa saya mendesainnya seperti apa. Yang keempat, membantu sarana prasarana dalam pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana di Madrasah Muallimin Al-Huda. Yang kelima, yang terakhir, membantu sarana prasarana dalam mendata kelayakan barang di Madrasah Muallimin Al-Huda. Untuk target kuantitatif dari keseluruhan program kerja yang penulis rencanakan adalah mencetak sarana prasarana yang inovatif, peka dalam mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya program kerja tersebut dapat menambah pengetahuan bagi seluruh pihak yang diajak untuk koordinasi dalam PLP integrasi dari rumah selama pandemi ini. Dan kemudian untuk target kualitatifnya yaitu ada 5. Yang pertama itu menambah wawasan berpikir dan meningkatkan kesadaran madrasah
mengenai pandemi COVID-19. Yang kedua, terbentuknya pola hidup sehat pada saat pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, diharapkan para guru mampu mematuhi aturan pemerintah yang ada untuk melakukan social distancing. Yang keempat, menambah pembelajaran madrasah bagi masyarakat sekitar meskipun sedang melakukan social distancing. Yang kelima, yang terakhir, diharapkan dengan adanya program kerja dapat menambah pengetahuan bagi seluruh pihak yang diajak untuk koordinasi dalam PLP integrasi dari rumah selama pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk jadwal kegiatan, yaitu yang pertama, satu, membuat video profil madrasah hari Jumat 13 Februari 2021 waktu siang jam 1 sampai setengah 4. Dan peserta pelaksana, staf, pihak madrasah, dan wakil sarana prasarana. Yang kedua yaitu observasi problematika sarana prasarana. Hari Senin tanggal 16 Februari 2021, waktu pelaksanaan pagi jam 9 sampai jam 11. Peserta pelaksana, staf, dan wakil sarana prasarana. Yang ketiga, observasi identifikasi sarana prasarana. Hari Senin tanggal 16 Februari 2021, waktu pelaksana siang jam 1 sampai setengah 4. Peserta pelaksana, staf, dan wakil sarana prasarana. Dan yang keempat, membantu wakil sarana prasarana dalam pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana di Madrasah Muallimin Al-Huda. Untuk hari Selasa tanggal 17 Februari 2021 pagi, waktu pelaksana pagi jam 9 sampai jam 11. Peserta pelaksana, staf, dan wakil sarana prasarana. Untuk yang terakhir, membantu wakil sarana prasarana dalam mendata kelayakan barang di Madrasah Muallimin Al-Huda. Untuk hari Selasa tanggal 17 Februari 2021, waktu pelaksanaan siang jam 1 sampai setengah 4. Peserta pelaksana, staf, dan wakil sarana prasarana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.